Kembali disergap belasan pria terduga pelaku penembakan panah busur terhadap seorang pria di Makassar, Sulawesi Selatan ditangkap. Para pelaku diduga sebagai anggota geng motor. Proses penangkapan diwarnai aksi penolakan keluarga. Aksi penolakan keluarga saat polisi menangkap sejumlah remaja atas dugaan anggota geng motor di Tamalate, Makassar, Sulawesi Selatan. Polisi menggerebek sejumlah tempat yang diduga menjadi markas geng motor. Sejumlah pelaku berusaha melarikan diri. 11 remaja dibawa ke Mapolres Tabes Makassar untuk dilakukan pemeriksaan. Penangkapan dilakukan atas kasus penembakan seorang pria yang dilakukan oleh sekelompok geng motor. Dari 11 remaja, 2 diantaranya diketahui terlibat dalam aksi penembakan tersebut. Terima bahwa adanya penganiayaan dengan cara pembusuran oleh geng motor di wilayah Makassar terhadap satu warga kota Makassar. Untuk penangkapan saat itu kami mengamankan 11 orang, di mana 11 orang tersebut setelah kami melakukan interogasi hanya 2 yang ikut serta dalam melakukan penyerangan di TKP. Kedua pelaku diperiksa lebih lanjut di Mapolres Tabes Makassar. Dari Makassar, Leo Muhammad, iNews melaporkan. 3 kendaraan terlibat kecelakaan beruntun di Medan, Sumatera Utara. Kejadian dipicu jatuhnya seorang pemotor di tengah jalan hingga membuat truk kontainer berhenti mendadak. Sebuah minibus melaju di belakang truk kontainer di Jalan Komodo Raut Yosudarso, Medan, Sumatera Utara. Secara tiba-tiba, minibus berhenti mendadak hingga membuat bus Transmetro Daily yang ada di belakangnya tak bisa menghindar. Peristiwa yang terekam kamera bus yang dikendarai Doni Gozali ini membuat minibus ringsek. Mereka jatuh, truk ini ngerem mendadak, terus tiba-tiba dari belakang. Kejadian dipicu jatuhnya seorang pemotor di tengah jalan hingga membuat truk kontainer berhenti mendadak. Namun diduga jarak yang terlalu dekat membuat 2 kendaraan yang ada di belakangnya tak bisa menghindar. Ada mobil, ada orang gila mendadak, dia pun dipaksa dia, Pak. Ada orang gila mendadak lewat? Enggak, orang gila lewat di jalan nih, jalan lurus mau ke depan. Dia dari belakang, disangka dia orang gila itu nggak nyebrang, nggak melewati mobil, dah. Kesenggol lah kereta, ini tangannya. Jok penumpang saya pun nampak, disenggol, tapi lu nengok dulu kan gitu. Pak, lama nggak mendadak, dia oleng ke kanan. Kasusnya ditangani Satlantas Polsek Medan Labuhan. Dari Medan, Sumatera Utara, Yuda Bahar melaporkan. Hasil pemeriksaan awal pada kasus perundungan seorang remaja di Tangerang Selatan, Banten menunjukkan korban bukan seorang disabilitas. Pada kasus ini, 6 terduga pelaku telah diperiksa. Seorang anak menjadi korban perundungan teman sebayanya saat sedang bermain di Serpong, Tangerang Selatan, Banten. Korban MZA beberapa kali menjadi sasaran emosi para pelaku. Mereka melampiaskan kekesalannya karena kalah bermain game online. Hasil pemeriksaan awal juga menunjukkan korban bukan disabilitas seperti yang diberitakan sebelumnya. Korban masih bersekolah pada sebuah SMP negeri di Tangerang Selatan, Banten. Berdasarkan kabar yang beredar ataupun viral, itu korban merupakan disabilitas, itu tidak benar. Korban merupakan anak di bawah umur, berumur 16 tahun. Dia juga sekarang sedang menempuh sekolah di salah satu SMP negeri di wilayah Tangerang Selatan. Pada kasus ini, polisi segera memeriksa 2 terduga pelaku lainnya, sehingga jumlah terduga pelaku menjadi 8. Polisi juga akan menerapkan restoratif justice dan diversi terhadap para pelaku karena masih di bawah umur. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo melaporkan. Seorang pria tewas tercebur ke sumur sedalam 10 meter di dalam rumahnya di Maros, Sulawesi Selatan. Proses evakuasi korban berlangsung dramatis.
Wanita ini histeris di depan jasad anaknya yang tewas terjatuh ke sumur di dalam rumahnya di perumahan Gria Tamarampu, Maros, Sulawesi Selatan. Wawan 22 tahun berkebutuhan khusus diduga terpeleset jatuh ke dalam sumur sedalam 10 meter. Saat kejadian, korban tinggal seorang diri di dalam rumah saat orang tuanya pergi bekerja. Peristiwa terungkap saat orang tua korban pulang dari kerja dan mendapati lampu rumah dalam keadaan mati. Melihat penutup sumur terbuka, orang tua korban panik melihat jasad anaknya berada di dalam sumur. Mungkin orang tuanya baru pulang juga dari tempat kerja. Jamaah baru keluar dari masjid. Ada yang berteriak minta tolong bahwa anak saya mungkin terjebur di sumur karena dia cari sudah tidak ada. Kemudian itu penutup sumur terbuka. Jadi kemungkinan dia tinggal di rumah sendiri, tidak ada temannya, kemungkinan datang penyakitnya sehingga dia terjebur ke sumur. Makanya ada sementara keluar kerja, jualan, sehingga dia tinggal sendiri dalam karena memang ada kelainan jiwa. Korban disemayamkan di rumah duka untuk dimakamkan. Dari Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Seorang anak perempuan tega menganiaya ayah kandungnya hingga tewas di Sampang, Madura. Peristiwa terjadi saat sang ayah sedang tidur. Miskali 64 tahun tewas dianiaya anak kandung perempuannya Roha 32 tahun saat sedang terlelap tidur di musola Desa Pasarenan, Kedungdung, Sampang, Madura. Korban pertama kali ditemukan oleh cucunya pada pukul 3 dini hari. Melihat pelaku menangis, keluarga menghampiri keduanya dan melihat sang ayah telah bersimbah darah. Pelaku diamankan warga saat berusaha melarikan diri. Peristiwa berawal saat pelaku Roha terbangun dari tidurnya keluar menuju musola. Melihat ayahnya sedang tidur, pelaku mengambil batu dan dilemparkan ke kepala korban. Hasil penyelidikan, pelaku diketahui mengalami gangguan jiwa sejak 10 tahun lalu. Kejadiannya diduga ini si pelaku ini, mohon maaf ya, ODGJ. Jadi ODGJ sudah 10 tahun yang lalu dan tiap bulan pun perawatan di Puskesmas Kedundung juga. Dibunuhnya sesuai yang ada di TKP, jadi dihantam pakai sebongkah batu pas ini ya, pas kepalanya ya. Jadi pas kepalanya pada saat korban tertidur lelap. Pelaku diamankan ke Mapolres Sampang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Dari Sampang, Madura, Fatur Rohman, iNews melaporkan. Seorang pria bertato tewas setelah meminta sahabatnya mengeluarkan ilmu kesaktiannya di Bekasi, Jawa Barat. Mayat korban ditemukan warga bersimbah darah, terluka di bagian leher. Mayat seorang pria ditemukan warga menjelang subuh di semak-semak Jalan Raya Kali Cibitung, Bekasi. Warga sekitar tidak ada yang mengenali korban dan tidak ditemukan identitas. Korban mengalami luka senjata tajam, termasuk di bagian leher. Kalau masalah warga, bukan warga sini, Pak. Bukan warga Muktewari, bukan. Ada identitas, Pak? Identitas nggak ada, Pak. Tapi lokasi itu emang tempat apa sih, Pak? Kalau masalah lokasi ini memang bangunannya udah lama. Kosong. Habis bangun dia langsung nggak ditempatin. Tapi sebelum penemuan ini pernah nggak Pak ngelihat aktivitas aneh gitu? Sebelum penemuan ini nggak ada, Pak. Aktivitas apa nggak ada, nggak pernah lihat. Nggak ada. Identitas korban terungkap setelah diotopsi di Rumah Sakit Kramat Jati, Jakarta Timur. Tim Jatantras Polda Metro Jaya dan Polres Bekasi setelah melakukan penyelidikan menangkap pelaku pembunuhan pria bertato di Bekasi. Pelaku merupakan sahabat korban. Dalam pemeriksaan di kantor polisi, pelaku berdalih korban memiliki ilmu kesaktian dan sudah tidak mau menggunakan sehingga minta dikeluarkan. Menurut pengakuan daripada tersangka bahwa pembunuhan itu atas permintaan korban untuk mengeluarkan ilmu kanuraga yang ada di dalam diri korban. Itu pengakuannya. Kita dapatkan dari pengakuan tersangka bahwa sedianya bahwa setelah
dilakukan pembunuhan itu, maka darah itu dimasukkan ke dalam pulpen kris itu. Itu pengakuannya ya, nanti katanya orangnya hidup lagi, tetapi itu tidak dilakukannya. Itu pengakuannya ya, tapi kita kan tentunya tidak mempercayai hal itu ya, mana ada orang bisa hidup lagi begitu ya. Tersangka terancam hukuman seumur hidup dengan barang bukti, keris senjata kesaktian korban, serta senjata tajam yang digunakan untuk membunuh. Tim Liputan iNews melaporkan. Berhati-hatilah dengan orang yang baru Anda temui. Seorang ibu menjadi korban jambret di Sidoarjo, Jawa Timur. Saat beraksi, pelaku berpura-pura tanya alamat dan segera kabur usai merampas kalung korban. Seorang pria dan temannya yang menggunakan motor mendatangi seorang ibu di Jalan Kauman, Desa Pilang Wonoayu, Sidoarjo, Jawa Timur. Dengan modus tanya alamat, seorang pelaku segera menjambret kalung yang digunakan Solati, wanita 60 tahun. Usai beraksi, pelaku segera kabur bersama temannya yang sudah bersiaga di motor. Upaya korban mengejar pelaku tak berhasil. Ditanyai ke alamat, menanyakan alamat kepada ibu tersebut. Tidak taunya salah satu ini mengambil perhiasan milik ibu tersebut. Polisi kini memburu para pelaku. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra melaporkan.